Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Untuk pertemuan ketiga ini silakan nanti untuk kelompok 3 persiapan presentasinya. Share screen-nya sudah saya buka. Silakan bisa langsung diproses untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 silakan bisa langsung disiapkan untuk share screen-nya. Bisa langsung dimasukkan, bisa langsung dikoneksikan. Oke ya, nanti moderatornya siapa ini? Saya, Pak. Oke, Mbak Firdausi. Oke, nanti seperti biasanya sambil menunggu kelompok 1 untuk persiapan share PPT-nya, untuk seperti biasa untuk presentasi nanti moderator yang memandu acara diskusi sampai selesai. Diskusi ini saya rekod dan nanti akan saya upload di channel YouTube. Silakan bagi teman-teman sambil dijaga komunikasinya, kemudian pembahasannya, kemudian hal-hal lain yang ini penting untuk disampaikan, silakan disampaikan. Jika tidak, ya silakan lebih baik bisa memperhatikan. Oke. Jadi untuk kelompok 1 bicara tentang manajemen publik, itu nanti silakan bisa disampaikan secara konkret, jelas. Nanti moderator akan mengatur proses diskusinya mulai dari awal perkenalan, kemudian pemaparan penyajian materi, sampai nanti diskusi, pertanyaan juga diatur, silakan apakah 2 kali sesi atau 1 kali sesi, yang penting menyesuaikan dengan waktunya. Karena ranah kita adalah ranah manajemen publik, maka nanti bisa dipaparkan juga contoh-contoh atau bisa dipaparkan misalnya fakta-fakta menarik di lapangan yang bisa disampaikan juga bisa disampaikan. Termasuk bagi teman-teman audiens juga diminta untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses diskusi ini, karena nanti diskusi di dalam forum ini akan saya lanjutkan di diskusi di kolom komentarnya. Sehingga nanti tetap ada nilai-nilai yang bisa kita bawa, bisa kita ambil hikmah dari proses itu, sehingga ini juga bisa nanti dipelajari secara berulang-ulang. Karena rekodnya nanti akan saya masukkan ke dalam channel YouTube. Kira-kira itu. Kelompok 1 mana kok belum share? Silakan kelompok 1 langsung share aja. Kelompok 1 mana? Oke, silakan bisa langsung dimulai, Mbak Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ayat untuk mempersilakan kelompok 1 mempresentasikan materi bertema Pancasila dalam lintasan sejarah. Sebelum kelompok 1 menyampaikan materinya, diharapkan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Angelina, saya dari kelas administrasi C kelompok 1. Kenalkan, nama saya Nanda Anasa Faradila, saya dari kelompok 1 administrasi bisnis kelas C. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Pancasila dalam lintasan sejarah. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, sejak masa Kerajaan Sriwijaya, unsur-unsur Pancasila yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu. Masa kerajaan menurut Muhammad Yamin, negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3, zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan Sriwijaya, dan negara kebangsaan modern.
Masa Kerajaan Pancasila. Masa Kerajaan Sriwijaya. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, unsur-unsur Pancasila yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu. Nilai-nilai pada Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya tercermin pada nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya ini terdapat pada pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau yang disebut dinasti Hasta. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Masa Kerajaan Majapahit. Nilai-nilai Pancasila sudah dicerminkan dalam kehidupan Kerajaan Majapahit. Bahkan jauh sebelumnya, yaitu ketika kerajaan-kerajaan kecil lainnya bermunculan di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nilai Pancasila dalam Majapahit. Yang pertama, nilai sila pertama terbukti pada saat agama Hindu dan Buddha hidup pada berdampingan secara damai. Yang nilai sila kedua terwujud dalam hubungan yang dibina Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Nilai sila ketiga telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, terutama tercermin dalam Sumpah Palapa. Nilai sila keempat terlihat dari sistem-sistem pemerintah Majapahit yang dilakukan dengan mufakat. Nilai sila kelima diwujudkan selama berdirinya kerajaan beberapa abad ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pada awal kebangkitan nasional abad 20 di panggung politik internasional, terjadi pergolakan kebangkitan dunia timur di Indonesia, kebangkitan nasional pada tahun 1908. Banyak muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Partai Nasional Indonesia yang bisa disebut dengan PNI. Setelah itu pada ulang tahun Kaisar, memberikan hadiah kemerdekaan tanpa syarat. Bangsa Indonesia juga diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaan. Lalu Jepang menyarankan untuk membentuk organisasi yaitu BPUPKI untuk membahas dasar negara. Sidang BPUPKI yang pertama digelar pada tanggal 21 Mei 1945. Dalam pidatonya Muhammad Yamin mengusulkan 5 rumusan dasar negara sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhan, peri kerakyatan atau pemusyawaratan perwakilan kebijaksanaan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Yang kedua, Dr. Supomo pada tanggal 21 Mei 1945. Dalam pidatonya, Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut: paham kebangsaan warga negara berhak tunduk kepada Tuhan dan supaya saat ingat kepada Tuhan, sistem badan musyawaratan, ekonomi negara bersifat Asia Timur Raya, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Selanjutnya, dalam kaitan dengan dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945 mengusulkan 5 rumusan, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga musyawarah dan mufakat perwakilan atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan.
Beliau ini juga mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kesepakatan yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam zaman proklamasi. Proklamasi merupakan titik kulminasi atau jenuh perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai proklamasi. Pancasila dalam Sambat Kemerdekaan, Cita PKI ini menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tekad tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno membacakan proklamasi dan tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD NRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Masa Kebangkitan Nasional. Pada masa Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 bermunculan organisasi pergerakan. Yang pertama Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indis Party, yang keempat Perhimpunan Indonesia, yang kelima Partai Indonesia atau yang bisa disebut dengan PNI, yang keenam Partindo, yang ketujuh Partai Komunis Indonesia, ke-8 Gabungan Politik Indonesia, yang ke-9 Partai Rakyat Indonesia, yang ke-10 organisasi kebudayaan dan sumpah yang terakhir 11 Sumpah Pemuda. Baik, saya akan menjelaskan tentang masa Pancasila dalam masa Kebangkitan Nasional. Tolong slide-nya yang sebelum ini. Pada masa Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 mulai bermunculan organisasi pergerakan nasional. Satu yaitu Budi Utomo. Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan tujuan meningkatkan kualitas dan perluas akses pendidikan kepada masyarakat Indonesia. Organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Dengan tujuan, organisasi ini dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal dalam dagang batik. Kemudian, SDI diubah menjadi SI dan diketuai oleh Hos Cokro Aminoto pada tahun 1912. SI kemudian terpecah menjadi dua kubu yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. Organisasi yang ketiga yaitu Indis Party. Lahir di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indis Party ini bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme. Selain itu juga mempersiapkan kehidupan rakyat merdeka. Organisasi ini mengkritik pemerintah Belanda. Kritikan ini ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro yang berjudul Als ik een Nederlander was, artinya seandainya aku seorang Belanda. Sehingga
pada tanggal 4 Mei 1913, organisasi tersebut dianggap partai terlarang dan ketiga tokoh diasingkan ke Belanda. Organisasi yang keempat yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Belanda dan pada tahun 1908 yang awalnya diberi nama Indesvereniging oleh Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Kemudian pada tahun 1925 dirubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Organisasi yang kelima yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini merupakan perkumpulannya yang dibentuk Soekarno pada tanggal ini bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggotanya semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, pada tanggal 29 Desember 1924, 4 tokoh PNI, yaitu Soekarno, Gatot Mangkuprojo, dan Maskun, serta Supradinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung. Soekarno kemudian menyampaikan pembelaan dengan Indonesia Menggugat, yang isinya adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjajah. Organisasi yang keenam yaitu Partai Indonesia atau Partindo, berdiri tanggal 30 April tahun 1931 oleh Sartowo dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi, yaitu organisasi pergerakan nasional tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Dan Partai Indonesia ini dibubarkan pada tahun 1937. Organisasi yang ketujuh yaitu PKI, didirikan pada bulan Desember 1920 dan didirikan oleh Semaun dan Darsono dengan tujuan menyebarkan paham komunis dan menentang secara radikal. Organisasi ke-8 yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI ini berdiri tanggal 21 Mei 1939 oleh Husni Tamrin dengan tujuan membentuk suatu kesatuan nasional baru parlemen berdasarkan norma-norma demokrasi yang berlaku. Organisasi ke-9 yaitu Partai Rakyat Indonesia atau PARI, berdiri di Jakarta tanggal 22 Mei 1998, dipimpin oleh Agus Miftah. Organisasi yang ke-10 yaitu organisasi keagamaan, berdiri di Yogyakarta tanggal 18 November 1918, dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memurnikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Organisasi ke-11 yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini didirikan di Jakarta dengan Kongres Pemuda 1 tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 dan dipimpin oleh Tabrani dengan tujuan memajukan paham persatuan dan kebangsaan. Dan Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 dan dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito dengan tujuan Indonesia Merdeka dan dengan isi satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Next. Masa pasca kemerdekaan, yaitu ada masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat kerja menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu yang pertama periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Pemberontak. Next. Pada periode ini,
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Contoh pemberontakan yang terjadi yaitu pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September tahun 1948, dipimpin oleh Musso, dan pemberontakan ini akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan yang kedua yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosoewiryo dengan tujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Periode yang kedua yaitu tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat, yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Pada periode ini juga dikeluarkan Dekret Presiden tahun 1959. Isinya yaitu dibubarkannya Konstituante, diberlakukannya kembali UUD 1945, dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. Dan pada periode ini juga adanya pemilu yang pertama tahun 1955. Masa Orde Baru, yaitu era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Next. Masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini, adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan, dan sebagainya. Pada masa reformasi ini juga diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa yang berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengembalikan hak warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk melaksanakan ritual keagamaan. Sebelumnya, Presiden Soeharto mengeluarkan impres tentang larangan agama, kepercayaan, adat istiadat Cina. Hal ini sekaligus menunjukkan pengalaman sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan sikap menghormati pemeluk agama lain. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada audiens untuk bertanya dan saya membagi dua sesi. Sesi 1, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan.
Silakan yang bertanya, sebutkan nama. Saya, Ya, sebutkan nama. nama saya Siti Masuca. Saya ingin bertanya, pada masa saat ini, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan itu bagaimana di kalangan kita, masyarakat? Untuk kelompok 1, bisa dijawab terlebih dahulu atau menunggu pertanyaan yang lain. Menunggu pertanyaan yang lain. Silakan yang ingin bertanya. Saya Bu, Iya, monggo. nama saya Anang Dwi Susanto dari kelompok 4. Tolong di slide orbanya tadi, Mas. Atas. Oke, lagi. Sampun. Bawah. Bawahnya lagi, Mas. Oke. Orba itu kan apa? Tujuannya menerapkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu mengapa kok banyak yang menolak itu? Apakah ada kendala yang mengancam Pancasila atau gimana? Sudah. Mengapa ditolak alasannya itu? Apakah mengganggu Pancasila atau apa? Ya, terima kasih. Silakan yang bertanya. Untuk sesi ini kurang 1 pertanyaan.
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk menghemat waktu, silakan kelompok 1 untuk menjawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Siti Mas Luka, pada masa saat ini untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bagaimana di kalangan masyarakat? Bagaimana untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan? Saya akan menjawab pertanyaan yang dari Luka. Kita pada persatuan kita mengadakan seperti mengikuti gotong royong, terus mengikuti memelihara gotong royong dalam kehidupan, menjauhi perpecahan, dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Apakah Siti Mas Luka sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anang Dwi Susanto, Orba itu tujuannya untuk menerapkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kenapa kok ditolak dan apa alasannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Anang. Dalam masa Orde Baru ini terdapat penolakan yaitu PAN. PAN menolak jika UUD 1945 kembali ke masa Orde Baru. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menolak adanya dorongan beberapa pihak yang meminta untuk mengembalikan fitrah Undang-Undang Dasar 1945 ke masa pemerintahan Orde Baru. Menurut Viva Yoga, jika dikembalikan lagi ke versi pemerintahan Orde Baru, maka beberapa aturan harus mengikuti masa itu, seperti Dewan Pertimbangan Agung atau DPA harus dibentuk kembali dan masa jabatan presiden tidak dibatasi. Dalam artian boleh dilaksanakan lebih dari 2 kali, serta dihidupkan kembali 2 fungsi ABRI atau TNI. Selain itu, dalam pemerintahan Orde Baru juga diatur pemilihan presiden tidak langsung, melainkan dipilih melalui sidang MPR. Begitu juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD, yang juga tidak dipilih secara langsung, dan sebagainya. Jika seperti itu, maka PAN menolak gagasan kembali ke UUD 1945 di masa pemerintahan Orde Baru. Justru karena kehidupan bernegara dan tata negara yang tidak demokratis itulah lahir gerakan reformasi. Sudah. Untuk Anang Dwi Susanto, apakah sudah paham? Sudah, bisa diterima. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan yang ada pertanyaan lagi.
Izin moderator, saya ada pertanyaan. Ya, silakan sebutkan nama. Ya, nama saya Mujamil Lutfi. Saya ingin bertanya. Pada tahun 1998 itu kan terjadi krisis besar-besaran. Yang demo besar-besaran yang bisa menurunkan Presiden Soeharto dari turun jabatan gitu kan. Nah, apa penyebab dari krisis besar-besaran tahun 98 itu? Dan bagaimana, maksudnya apa penyebabnya dan apa dampak dari perekonomian, politik, sosial, dan hukum? Itu saja. Terima kasih. Untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Mujamil Lutfi. Apa penyebab krisis besar-besaran dan apa dampak dari krisis tahun 1998? Berdosa gue. Korupsi. Untuk kelompok 1 bisa menjawab pertanyaannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Penyebab krisis moneter pada masa Soeharto yaitu terjadinya krisis berkepanjangan. Ini adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sangat tajam. Ada juga faktor lainnya yang berbeda menurut sisi pandang masing-masing pengamat, yaitu dianutnya sistem devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan falas dapat mengalir keluar masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Kedua, tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah, berkisar antara 2,4%. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta, jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang, yang jatuh tempo beserta bunganya. Sudah, untuk dampak dijelaskan oleh Ayu. Dampak krisisnya membawa dampak yang kurang baik bagi negara. Hal ini disebabkan karena kurs nilai tukar, khususnya dolar AS yang tinggi sehingga nilai mata uang jatuh. Dengan kejadian itu, banyak perusahaan yang terpaksa menghentikan karyawannya dengan alasan tidak dapat membayar upah. Sudah selesai. Terima kasih untuk kelompok 1. Saya sebelum mengakhiri diskusi, untuk Bapak Hayat apakah ada tambahan? Sudah selesai pertanyaannya. Selesaikan dulu aja. Iya. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup ya? Sudah, Pak. Dari yang lainnya nggak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Oke, terima kasih. Silakan bisa ditutup dulu, Bu Moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 tentang Pancasila dalam lintasan sejarah. Akhir kata, saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dalam tadi sudah bagus proses presentasinya, moderator juga sudah mengarahkan dan menginstruksikan untuk proses diskusi dengan baik. Tapi perlu diingat bahwa dalam proses presentasi, ini juga sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama kemarin, usahakan tidak terlalu banyak teks yang kemudian itu kurang memberikan perhatian kepada peserta atau audiens. Karena teks-teks itu kalau ditampilkan di dalam PowerPoint, itu mengakibatkan kejenuhan. Sehingga saya minta untuk teks itu dikurangi, bisa menggunakan teks tapi poin-poinnya saja. Seperti contoh di pemaparan saya pertemuan pertama dan kedua. Atau bisa juga menggunakan gambar atau alat visual lain, tools lain yang bisa memberikan efek pemerhati kepada orang yang melihat. Sehingga sebenarnya presentasi itu kita menghipnotis peserta itu agar tertarik terhadap slide kita. Misalnya gambar, video, atau analogi lain, atau bentuk lain yang kemudian itu memberikan memberikan rasa ketertarikan kepada slide itu. Karena kalau disuguhi teks-teks seperti tadi, walaupun sudah per poin, tapi kan tadi panjang-panjang sekali itu. Sehingga peserta itu males baca dan
yang menjelaskan hanya membaca secara teks, sehingga tidak fokus kepada poin-poinnya. Maka kalau bisa diusahakan PowerPoint itu satu slide misalnya 2 kata atau 3 kata cukup, tetapi penekanannya pada penyampaian, penjelasan, karena itu yang lebih menarik dari audiens. Kalau di PowerPoint itu kan hanya poin-poin pentingnya saja, tidak kemudian penyaji menyampaikannya secara tekstual. Maka itu juga banyak yang kurang. Itu kalau nggak salah ngambil dari PowerPoint-nya orang. Misalnya di masa reformasi itu tidak di masa hari ini tidak dicantumkan karena slide itu sudah lama sekali. Jadi usahakan kemudian berikan contoh-contoh konkret. Misalnya pada masa pasca kemerdekaan atau Orde Lama, kira-kira contoh konkret yang dilakukan atau diamalkan atau diimplementasikan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh negara, misalnya melalui undang-undang atau peraturan, atau oleh masyarakatnya yang secara otomatis itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, itu juga tidak muncul. Sehingga contoh-contoh konkret itu dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai-nilai Pancasila sila pertama, atau nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu, contoh konkretnya yang seperti apa yang diimplementasikan oleh negara, yang kemudian dijadikan sebagai pola kehidupan masyarakat oleh warga negaranya. Sehingga kenapa misalnya ada G30 SPKI, kenapa misalnya ketika pasca kemerdekaan itu, bagaimana para pahlawan kita mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan ini dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai-nilai sila persatuan dan kesatuan. Itu kan tidak mudah menyatukan dari seluruh perbedaan dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai perbedaan itu, kemudian mempersatukan bangsa dan negara kita untuk berjuang melawan penjajah. Mulai dari Belanda, kemudian Jepang, kemudian Belanda kembali, kemudian sampai ke penjajahan di dalam negeri sendiri yang kemudian ada pemberontakan G30 SPKI. Itu kan penting untuk disampaikan nilai-nilai pengamalan Pancasila itu, sehingga masa mulai dari prasejarah sampai kepada masa setelah kemerdekaan sampai hari ini misalnya, di mana masa reformasi itu sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi yang memungkinkan itu juga menjadikan tantangan yang luar biasa bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hari ini misalnya kita dihadapkan dengan berbagai tantangan dari luar ataupun dari dalam negeri. Maka kalau di dalam penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila itu ada dua tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Kalau Soekarno pernah mengatakan bahwa melawan penjajah itu melawan bangsa sendiri itu lebih sulit daripada melawan bangsa orang lain. Maka itu tantangan yang luar biasa hari ini. Kita dihadapkan dengan tantangan dari dalam diri kita sendiri. Kita dihadapkan dengan berbagai arus dari dalam sendiri berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit yang menolak misalnya. Tidak sedikit yang mau mengubahnya. Tidak sedikit yang menjadikan itu sebagai sebuah pertentangan di dalam diri kita sendiri, di dalam bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman yang secara komprehensif, termasuk contoh-contoh konkret, termasuk misalnya pengalaman-pengalaman atau fakta-fakta empirik di lapangan yang kemudian itu bisa disuguhkan sebagai sebuah informasi update atau sebagai sebuah pemahaman baru tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila itu. Bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah diamalkan sejak dahulu kala sampai hari ini. Dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menyebarluaskan dan mengembangkan pengamalan-pengamalan itu
di dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kehidupan kita, dan seterusnya. Karena nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya nilai-nilai kebaikan yang menjadi fitrah kita sebagai manusia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai karakter-karakter yang itu mencerminkan fitrah manusia. Itu sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, sampai nilai keadilan itu adalah fitrah kita sebagai manusia untuk berbuat dan untuk menjadikan itu sebagai sebuah karakter. Maka kalau seandainya kita memiliki karakter nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang baik. Kita akan menjadi manusia-manusia yang taat. Kita akan menjadi manusia-manusia yang ya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Maka karakter itu terus harus dibangun, terus harus dipupuk, terus harus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan kita, dimanapun kita berada. Dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam kondisi corona seperti ini. Kita tentunya harus saling menghargai satu sama lain. Yang tidak tertular, ya jangan menulari. Yang tertular, ya mengisolasi diri, kan begitu. Itu menjadi bagian dari proses pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit misalnya yang tertular, malah tidak sadar bahwa dirinya tertular, kemudian menularkan kepada orang lain. Maka protokol kesehatan itu dalam rangka untuk membendung itu, menciptakan nilai-nilai keharmonisan melalui saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terutama di pandemi ini juga banyak tantangan yang sangat luar biasa. Kalau semuanya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan ketaatan kepada Tuhan, itu bukan berarti kita melawan takdir Tuhan, kan begitu. Semuanya harus bisa saling ditoleransi. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan. Kita juga tentu berharap masyarakat, negara juga adil, tetapi kita juga harus bersikap adil. Untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan, maka dimulai dari diri kita agar bersikap adil. Adil kepada diri kita, adil kepada keluarga kita, adil kepada lingkungan kita dan masyarakat kita. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan itu adalah kita tidak adil terhadap lingkungan kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain sebelum kita introspeksi diri. Itu juga menjadi bagian dari rasa memanusiakan manusia. Dan nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Itu penting untuk ditanamkan. Jangan meminta keadilan kepada negara kalau kita belum memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Tentu hak itu menjadi kewajiban kita untuk diterima, tetapi kewajiban itu tetap harus dilakukan sebelum kita menerima hak. Karena kewajiban itu mutlak menjadi tanggung jawab kita, agar kita juga bisa mendapatkan hak kita. Dalam konteks apapun, dalam konteks lingkungan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara apalagi. Di dalam diri kita sendiri itu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu. Kita harus taat kepada Tuhannya, tunduk dan patuh kepada Tuhannya, menjalankan kewajibannya, dan seterusnya. Itu menjadi bagian dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menghargai yang muda, menghormati yang tua. Itu pengamalan nilai-nilai Pancasila. Itu kalau kita tanamkan ke dalam diri kita menjadi sebuah karakter, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna. Karena tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita. Maka seringkali saya sampaikan, jangan pernah kita meminta apapun dari siapapun, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, apalagi kepada negara kita. Tetapi berpikirlah untuk berkontribusi, memberikan manfaat, memberikan apa yang kita miliki, memberikan nilai-nilai kebaikan. Karena satu kebaikan insya Allah pasti akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka jangan pernah untuk tidak melakukan kebaikan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena nilai-nilai kebaikan itu menjadi karakter kita sebagai masyarakat Indonesia. Menjunjung nilai-nilai kebaikan, mengamalkan nilai-nilai kebaikan, mencintai nilai-nilai kebaikan. Itu semua
ajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Kira-kira itu ya tambahan dari saya. Semoga semakin baik untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan untuk PowerPoint-nya bisa dipersingkat, diperjelas, yang ditampilkan poin-poinnya saja. Kita lebih banyak berdiskusi dengan menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi. Karena apa yang kita sampaikan itu menandakan apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita jelaskan itu menandakan apa yang ada dalam pikiran kita. Maka kita sebagai mahasiswa tentunya melatih pikiran kita itu untuk terus bisa bereksplorasi, untuk terus bisa menyampaikan. Karena kalau menyampaikan dengan tekstual, maka itu sesungguhnya bukan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, tetapi menyampaikan apa yang ada di dalam teksnya. Oleh karena itu, kita berpikir bebas dengan cara pandang kita masing-masing. Sehingga ini melatih cara berpikir kita untuk terus bisa untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk membangun pemahaman kita. Karena ketika kita menjelaskan itu adalah menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita. Maka kalau orang pernah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah karakter kita. Orang menyampaikan nilai-nilai kebaikan, maka karakternya pasti baik. Orang menyampaikan nilai-nilai keburukan, pasti karakternya baik. Dan lain sebagainya, termasuk yang ditulis, termasuk yang disampaikan, termasuk yang diucapkan. Kalau pengen tahu orang itu baik atau tidak, maka lihat atau dengar ucapannya. Karena ucapan itu menandakan orang itu baik. Oke, itu kira-kira dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Sebelum ditutup, silakan berdoa dulu. Silakan sebelum ditutup berdoa dulu, doa akhir kuliah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ilman nafi'an yasir lana al-khotoya wardo'anna kulla ahwalina barilana Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.